Sebuah perhitungan akhir yang membara berpotensi mengguncang ruang ganti Inter. Begitulah Tuttosport menggambarkan situasi terbaru di dalam klub Nerazzurri, sebuah tim yang kini berada dalam risiko memulai musim mendatang dengan langkah yang salah. Selama sebulan terakhir, Inter seperti berada dalam pusaran krisis. Kekalahan memalukan 0-5 di final Liga Champions, kepergian Simone Inzaghi, penolakan dari Fabregas untuk mengambil alih, tersingkir dari Piala Dunia antar klub, dan kini ketegangan internal yang menimpa Christian Cifu, pelatih baru yang langsung dilempar ke tengah kekacauan. Misi Inter di Amerika Serikat, yakni memperbaiki citra klub, hanya berhasil setengah, lolos dari fase grup, namun langsung tersingkir oleh lawan yang dianggap lebih lemah. Di balik semuanya, Lautaro Martinez dikabarkan telah lama menyimpan kegelisahan atas sikap beberapa rekan setim. Ia memaksakan diri pulih dengan cepat demi tampil di final melawan PSG, namun melihat beberapa pemain lain mengambil pendekatan yang lebih santai. Menurut Tuttosport, pemain yang menjadi sasaran kemarahannya termasuk Calhanoglu, Thuram, Pavard, dan juga Fratesi. Namun begitu, Lautaro sendiri tak luput dari kritik. Disebutkan bahwa sang kapten juga pernah mengalami situasi serupa ketika agennya memanfaatkan ketertarikan dari Barcelona serta tawaran besar dari luar negeri saat proses perpanjangan kontraknya berlangsung. Pesan yang ia sampaikan dinilai tepat, namun nada dan waktunya dianggap tidak pas. Pihak klub merasa tidak senang karena permasalahan internal tersebut diumbar ke publik, dan seharusnya diselesaikan secara tertutup di dalam ruang ganti. Akhirnya, pertemuan panjang antara pemain dan staf pun digelar sebelum tim kembali dari Amerika Serikat, sebagai upaya menyelesaikan masalah. Meski begitu, musim baru belum dimulai, dan Inter justru sudah diterpa badai internal yang mengancam kestabilan tim sejak awal. Pagi tadi, secara resmi berakhir sudah misi Inter di Amerika Serikat. Skuad Nerazzurri, terdiri dari para pemain, staf teknis, dan jajaran manajemen, mendarat di Bandara Milano Malpensa pukul 5.42 waktu setempat, menandai berakhirnya musim dan dimulainya masa libur. Beberapa pemain absen dalam kepulangan ini, diantaranya para pemain asal Amerika Selatan, serta Marcus Thuram dan Denzel Dumfries, yang memilih langsung memulai masa liburan mereka di Amerika Serikat usai berakhirnya kiprah Inter di Piala Dunia antar klub. Langkah selanjutnya bagi tim adalah pemusatan latihan pramusim yang dijadwalkan akan dimulai pada 23 Juli di Appiano Gentile. Di sana, Christian Cifu akan kembali memimpin latihan dengan harapan membangun kembali energi dan kekompakan tim menjelang musim kompetisi baru. Menurut laporan La Repubblica, kemarahan Lautaro Martinez yang meledak usai laga melawan Fluminense ternyata sudah lama dipendam. Sang kapten Inter tidak senang dengan sikap Hakan Calhanoglu yang dinilai terlalu menunjukkan ketertarikan terhadap Galatasaray. Hal ini terasa makin mengganggu karena Lautaro sendiri, selama bertahun-tahun, selalu menolak tawaran menggiurkan dari luar, sama seperti yang dilakukan oleh Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni, yang pernah digoda oleh klub-klub besar dari Arab Saudi hingga Premier League. Meski meledak secara emosional, langkah Lautaro bisa menjadi asis terselubung bagi Presiden BP Marotta untuk memulai perubahan besar di tubuh Inter. Namun, pernyataan terbuka sang kapten justru memicu ketidaknyamanan di kalangan beberapa pemain lain. Selain Calhanoglu, Denzel Dumfries dan Jan Bisek juga dikabarkan merasa tersindir, terutama karena mereka memang tengah menerima berbagai tawaran transfer. Davide Fratesi juga termasuk dalam kelompok yang serupa, mengingat ketertarikan yang datang dari Napoli. Situasi krisis ini kini berada di tangan Christian Cifu bersama para asistennya. Namun, retakan di ruang ganti sudah terbuka dan bisa saja membuat para pemain yang merasa tidak puas angkat bicara atau bahkan mendorong mereka ke pintu keluar. Meski begitu, jika memang Calhanoglu benar-benar akan meninggalkan klub, keinginan Marotta adalah untuk berpisah secara baik-baik dan terhormat, bukan lewat drama yang semakin memperkeruh suasana internal Nerazzurri. Lautaro Martinez telah menjadi pusat kekuatan di Inter sejak 2 tahun lalu, tepatnya setelah kepergian Romelu Lukaku. Dengan status kapten dan kontrak jangka panjang hingga 2029, perannya di ruang ganti kini semakin dominan. Corriere della Sera bahkan menyebut situasi ini sebagai bentuk Lautaro Razia, sebuah sistem kepemimpinan dengan aturan yang jelas dan tegas di bawah kendali sang striker Argentina. Namun, tidak semua pemain menyambutnya dengan antusias. Perselisihan internal yang mencuat baru-baru ini memperlihatkan bagaimana pengaruh Lautaro juga bisa menimbulkan gesekan. Marcus Thuram, misalnya, secara terbuka menunjukkan ketidaksenangan dengan memberikan like pada unggahan Hakan Calhanoglu di Instagram, sebuah respon terhadap kritik Lautaro. Meskipun nama Calhanoglu tidak disebut secara langsung oleh sang kapten,
melainkan oleh Giuseppe Marotta. Tak hanya Thuram, Corriere juga menyebut bahwa Denzel Dumfries termasuk di antara mereka yang tidak menyukai ledakan emosi Lautaro. Ketegangan ini menjadi perhatian serius mengingat Lautaro adalah figur utama di ruang ganti, dan kritik terbukanya kini menciptakan jarak dengan sebagian rekan setim. Bagi Christian Chivu, kehadiran sosok sekuat Lautaro bisa menjadi keuntungan sekaligus tantangan. Di satu sisi, ia memiliki pemimpin yang bisa membantu menjaga kedisiplinan. Namun di sisi lain, Chivu harus mampu menciptakan keseimbangan dalam kelompok, terutama setelah bertahun-tahun di mana Simone Inzaghi lebih sering menuruti keinginan para pemain. Dengan musim baru di depan mata, membangun kembali harmoni tim menjadi salah satu prioritas utama di Appiano Gentile. Dan semua mata kini tertuju pada bagaimana Chivu akan mengelola dinamika yang tak lagi hanya soal taktik di lapangan, tetapi juga kekuasaan di ruang ganti. Corriere della Sera hari ini menyebutnya sebagai terremoto Inter, sebuah guncangan internal yang menimbulkan banyak pertanyaan besar tentang masa depan sejumlah pemain penting Nerazzurri. Salah satu nama terdepan adalah Hakan Calhanoglu, yang kini menjadi pusat perhatian usai konflik terbuka dengan Lautaro Martinez. Masalah terbesar bagi Inter saat ini adalah risiko penurunan nilai jual Calhanoglu, setelah drama internal mencuat ke publik. Dalam situasi ini, Galatasaray dianggap berada dalam posisi tawar yang lebih kuat, dan Inter bisa kesulitan mendapatkan harga yang sesuai, meski sebelumnya berharap melepasnya di kisaran 35 hingga 40 juta euro. Sementara itu, Inter juga harus bergerak cepat mencari pengganti sang gelandang. Ederson dari Atalanta adalah nama yang paling disukai oleh tim teknis, namun harga yang dipatok sangat tinggi, 60 juta euro. Sebaliknya, nama Nicolo Rovella tidak masuk pertimbangan, disebutkan adanya hubungan yang tegang antara Marotta dan Presiden Lazio, Claudio Lotito. Selain itu, Lazio sendiri juga ingin mempertahankan pemain-pemain pentingnya. Alternatif yang kini mulai dipantau serius adalah Friendrup, gelandang Serba bisa milik Genoa yang dinilai cocok dengan gaya permainan Inter dan lebih realistis secara ekonomi. Situasi tak kalah rumit juga mengelilingi Davide Fratesi, yang diminati oleh Atletico Madrid dan juga Napoli. Jika tawaran konkret datang, Inter bisa tergoda untuk menjual, apalagi jika perlu dana tambahan untuk membangun kembali skuad. Lalu ada Marcus Thuram, yang disebut memiliki klausul pelepasan senilai 85 juta euro. Namun, selain soal teknis, ada pertanyaan besar tentang hubungan personalnya dengan Lautaro, menyusul ketegangan yang terlihat jelas di media sosial. Nama lain yang mungkin meninggalkan klub adalah Mehdi Taremi dan Jan Bisek. Bisek, bek muda asal Jerman, saat ini tengah dipantau oleh beberapa klub Premier League. Dalam kondisi penuh tekanan dan ketidakpastian ini, Inter tengah berdiri di persimpangan, apakah memilih mempertahankan kestabilan, atau memulai revolusi besar-besaran di bawah arahan Christian Chivu. Yang pasti, gempa belum berhenti, dan dampaknya bisa terasa hingga jendela transfer ditutup. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, muncul perkembangan baru terkait masa depan Denzel Dumfries di Inter. Bek sayap asal Belanda itu ternyata memiliki klausul pelepasan sebesar 30 juta euro dalam kontraknya, yang dapat diaktifkan hingga pertengahan Juli. Angka tersebut dinilai cukup rendah mengingat nilai pasar dan kontribusi Dumfries di level tertinggi. Hal ini tentunya bisa menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa yang tengah mencari pemain dengan profil eksplosif dan pengalaman internasional. Meski begitu, hingga saat ini belum ada sinyal konkret yang menunjukkan kepergian Dumfries dalam waktu dekat. Namun jika ada klub yang memutuskan untuk menebus klausul tersebut, kepergian Dumfries akan menjadi persoalan serius bagi Inter. Pasalnya, penggantinya tidak mudah ditemukan, apalagi di bursa transfer yang semakin kompetitif dan tidak menentu. Dengan situasi internal klub yang sedang bergejolak, termasuk ketegangan di ruang ganti dan sejumlah pemain yang berpotensi hengkang, kehilangan Dumfries bisa menjadi pukulan tambahan yang menyulitkan langkah awal Christian Chivu di musim barunya sebagai pelatih kepala. Inter akan mulai bersiap menyambut musim 2024-2025 dengan memulai latihan perdana sekitar tanggal 20 Juli mendatang di bawah komando Christian Chivu. Menurut Corriere della Sera, pada tahap awal pemusatan latihan tersebut akan hadir para pemain baru serta mereka yang sebelumnya harus meninggalkan Piala Dunia antar klub akibat cedera. Beberapa nama yang dipastikan hadir antara lain Benjamin Pavard, Piotr Zielinski, Jan Bisek, dan Davide Fratesi. Kehadiran mereka akan menjadi fondasi awal untuk membangun kembali kebugaran dan kesiapan tim jelang musim baru, setelah periode yang penuh tekanan dan kekecewaan. Namun, situasi masih belum sepenuhnya jelas untuk Hakan Calhanoglu. Gelandang asal Turki itu sempat dijadwalkan ikut bergabung,
Namun perkembangan terakhir di bursa transfer menjadikannya sebagai sosok penuh tanda tanya. Ketertarikan dari Galatasaray dan tensi yang muncul di ruang ganti membuat masa depannya di Inter masih belum pasti. Dengan sejumlah ketegangan yang belum sepenuhnya reda, Cifu akan memulai perjalanannya sebagai pelatih kepala dengan misi berat, yaitu menyatukan kembali skuad dan mengembalikan semangat juang Nerazzurri. La Gazzetta dello Sport meminta pandangan Fabio Capello untuk mengevaluasi musim Inter yang berakhir tanpa satupun trofi. Dalam analisisnya, sang mantan pelatih kawakan menyoroti performa Nerazzurri dengan tajam namun konstruktif. Saya juga pernah kalah di final, itu bagian dari sepak bola dan bisa menjadi pelajaran berharga. Tapi pada akhirnya, yang dilihat orang tetap trofi di lemari, dan Inter tahun ini tidak menambah apa-apa di sana, ujar Capello. Marotta menjalankan klub dengan sangat baik, secara finansial dan dalam banyak performa, tapi saya merasa tim ini terlalu memuji dirinya sendiri. Saya bicara soal Serie A, bukan Liga Champions. Di Eropa, Inter tampil luar biasa. Kemenangan melawan Bayern dan Barcelona tak terlupakan meskipun kalah telak di final. Tapi di Liga, mereka kehilangan rasa lapar dan semangat bertarung yang sama. Capello juga menyebut faktor kelelahan sebagai salah satu penyebab kegagalan, terutama di Piala Dunia antar klub. Melawan Fluminense, Inter terlihat lelah secara fisik dan mental. 2 kali membentur tiang, banyak peluang terbuang. Mereka ingin lolos, tapi tak punya tenaga lagi. Ini bukan alasan, ini fakta. Bermain 63 pertandingan dalam semusim itu berat. Namun, ada juga hal positif yang ia lihat. Beberapa pemain tampil luar biasa, seperti Barella dan Lautaro. Tapi sinyal paling menarik justru datang dari para pemain muda seperti Pio Esposito, Valentin Carboni, dan juga Suchik, yang menurut saya adalah pemain baru paling menjanjikan. Tentang polemik antara Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu, Capello menegaskan sikapnya, masalah internal harus diselesaikan di ruang ganti. Lautaro berbicara sebagai kapten, itu bagus. Tapi jika kamu menyinggung rekan setim yang tidak ada di tempat, itu salah. Satu-satunya cara menyelesaikan masalah adalah bicara langsung, tatap muka. Dengan berbagai sorotan ini, Capello menggambarkan musim Inter sebagai campuran keberhasilan dan kekecewaan. Kini, pekerjaan berat ada di tangan Cifu dan manajemen untuk membangun kembali pondasi dan semangat tim yang sempat melambung namun akhirnya kehilangan arah di akhir musim. Sebuah babak penting dalam sejarah kemitraan berakhir, Inter dan Volvo Cars resmi mengakhiri kolaborasi mereka yang telah berlangsung selama 18 tahun. Produsen mobil asal Swedia itu mengumumkan berakhirnya hubungan kerjasama yang telah menjadikannya pemasok resmi kendaraan untuk klub Nerazzurri sejak tahun 2007, dengan 1 tahun jeda di antaranya. Dengan berakhirnya kolaborasi ini, Inter akan mencari mitra otomotif baru, sementara Volvo terus melangkah sebagai simbol inovasi dan keberlanjutan. Sebuah penutupan yang elegan untuk kemitraan jangka panjang yang meninggalkan jejak positif di dunia olahraga dan industri otomotif.